Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketapana Soebanul Fajri, NIM 451241930 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang laporan pengujian sampel secara fisika, kimia, dan juga secara biologi. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui sampel air dengan menggunakan uji fisika sederhana. Kemudian yang kedua untuk mengetahui sampel air dengan menggunakan uji kimia sederhana, dan yang terakhir untuk mengetahui sampel air dengan menggunakan uji biologi sederhana. Kemudian ada landasan teori. Nah, air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Selain bermanfaat bagi manusia, air juga merupakan media sarang dan penularan penyakit berbahaya bagi manusia. Air kotor merupakan tempat yang nyaman berkembang biak berbagai bakteri dan juga virus penyebab penyakit. Penyakit-penyakit terburun, disease seperti kolera, disentri, dan tipes merupakan penyakit berbahaya yang rentan merugikan kesehatan masyarakat, di mana media penularannya yaitu melalui air. Nah, selain itu juga saat ini seringkali sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat apalagi yang di daerah industri banyak tercemar limbah industri seperti bahan kimia dan juga lainnya. Dan pencemaran bahan kimia itu sangat merugikan bagi masyarakat karena dapat menimbulkan keracunan, kanker, dan juga penyakit lainnya. Kemudian air sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi pemenuh kebutuhan hidup manusia, sehingga kualitas airnya harus tetap terjaga. Sungai yang melintasi pedesaan sangat berperan penting bagi manusia dan bermukim di tepi sungai, sebab sungai memenuhi beberapa keperluan manusia, mulai dari kebutuhan air bersih untuk memasak, minum, mandi, dan juga mencuci. Namun pada kenyataannya, sebagian besar air bekas kegiatan manusia itu dibuang ke sistem perairan tanpa melalui proses pengolahan limbah sama sekali terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Nah, maka dari itu, pengelolaan sungai tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan kegiatan manusia di daratan. Kemudian kualitas air menyatakan tingkat kesesuaian air terhadap penggunaan tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari air untuk memenuhi kebutuhan langsung yaitu air minum, mandi, dan mencuci, air irigasi atau pertanian, peternakan, perikanan, rekreasi, dan juga transportasi. Kualitas air mencakup 3 karakteristik, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Nah, kualitas air ini menggambarkan kesesuaian atau kecocokan air untuk penggunaan tertentu. Misalnya air minum, perikanan, pengairan atau irigasi, industri, rekreasi, dan sebagainya. Peduli kualitas air adalah mengetahui kondisi air untuk menjamin keamanan dan kelestarian dalam penggunaannya. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada batu baterai, kemudian ada kabel, paku, tutup gelas yang terbuat dari plastik, botol plastik, tali rafia, air sungai, air bersih yang layak minum, dan juga air teh. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama menyiapkan wadah untuk mengambil sampel, kemudian mengambil sampel sesuai dengan titik sampel dan mengambilnya sesuai peruntukannya. Kemudian menentukan uji parameternya, dan yang terakhir mencatat hasil pengujian atau hasil pengamatan. Yang pertama ada uji fisika sederhana. Uji fisika sederhana ini yang pertama dapat menggunakan panca indera dan juga menggunakan metode sederhana. Nah, untuk menggunakan panca indera ini caranya menyiapkan sampel yang akan digunakan, kemudian mengamati kekeruhan, warna, suhu, bau, dan juga rasa. Nah, untuk menggunakan metode sederhana ini yang pertama masukkan sampel ke wadah bening, kemudian menambahkan segelas air layak minum ke dalam gelas, kemudian memperhatikan perubahan yang terjadi, kemudian menambahkan 2 gelas air layak minum ke dalam gelas lagi, dan yang terakhir memperhatikan perubahan yang terjadi. Kemudian ada uji kimia sederhana. Uji kimia sederhana ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan menggunakan penambahan air teh
dan juga menggunakan metode elektrolisis sederhana. Nah, untuk menggunakan penambahan air teh ini, caranya masukkan sampel ke dalam gelas, kemudian campurkan dengan air teh. Kemudian diamkan air campuran tersebut dan biarkan dalam kondisi terbuka semalaman. Kemudian perhatikan kualitas airnya. Nah, untuk metode elektrolisis sederhana ini dapat menyiapkan gelas, 2 buah paku, baterai, dan juga kabel. Nah, kemudian menyiapkan air sampel, kemudian membuat rangkaian listrik, dan yang terakhir memperhatikan setelah beberapa menit atau 1 jam. Kemudian ada uji biologi sederhana. Nah, yang pertama, masukkan sampel air ke dalam gelas bening atau tembus cahaya, kemudian tutup rapat menggunakan tutup gelas yang terbuat dari plastik. Nah, kemudian meletakkan gelas di tempat terbuka atau terkena cahaya sinar matahari, yaitu selama 5 hari. Setelah 5 hari, setelah 5 hari, perhatikan sampel tersebut. Kemudian ada data pengamatan. Yang pertama, uji fisika. Nah, sampel 1 ini menunjukkan hasil kekeruhan tidak pekat atau tidak signifikan. Kemudian suhu normal, bau juga normal. Untuk sampel 2 sama, kekeruhan tidak pekat atau tidak signifikan atau sedang. Kemudian suhu normal dan juga bau normal. Kemudian yang terakhir sampel 3 yaitu terdapat kekeruhan atau kekeruhan terlihat jelas. Kemudian terjadi juga endapan. Kemudian yang kedua, uji kimia. Sampel 1 ini untuk campuran teh terjadi endapan, tidak ada kotoran yang menempel di paku, dan juga terjadi kekeruhan. Untuk sampel 2, untuk campuran teh ini juga terjadi endapan, tidak ada kotoran yang menempel di paku, dan juga terjadi kekeruhan. Untuk sampel 3 sama, untuk campuran dengan teh itu terjadi endapan, tidak ada kotoran yang menempel di paku, kemudian juga terjadi kekeruhan. Kemudian untuk uji biologi, untuk sampel yang pertama, tidak ada hewan apapun yang masuk ke dalam air, kemudian terjadi kekeruhan dan juga terjadi endapan. Untuk sampel 2 sama, tidak ada hewan apapun yang masuk, terjadi kekeruhan dan juga terjadi endapan. Untuk sampel 3 pun juga sama, tidak ada hewan apapun yang masuk, kemudian terjadi kekeruhan dan juga terjadi endapan. Kemudian ada pembahasan. Untuk mengetahui kualitas air atau baku mutu air dapat menggunakan uji fisika, kimia, dan juga biologi. Yang pertama ada uji fisika. Dengan uji fisika ini, air dapat diketahui menggunakan panca indera seperti indera penglihatan, penciuman, dan juga indera perasa. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, yaitu sampel 1, kekeruhan tidak pekat atau tidak signifikan, suhu normal, bau juga normal. Untuk sampel 2, kekeruhan tidak pekat atau tidak begitu pekat, atau bisa disebut juga sedang, suhu normal, bau juga normal. Untuk sampel 3, kekeruhan terlihat dan juga terjadi endapan. Nah, dari hasil di atas tadi, pada sampel 1 itu tidak mengalami perubahan apapun, dan pada sampel 3 mengalami perubahan. Dikarenakan pada sampel 1 ini diambil di lokasi sebelum pemukiman atau bisa disebut di area persawahan. Dan untuk sampel ketiga ini diambil di lokasi yang setelah permukiman. Kemudian ada uji kimia. Nah, pada uji kimia ini terdapat 2 perlakuan, yaitu menggunakan penambahan air teh dan juga menggunakan metode elektrolisis sederhana atau menggunakan batu baterai. Nah, untuk penambahan dengan air teh, hasil yang didapat yaitu terjadi kekeruhan dan terjadi endapan di semua sampel, dari sampel 1 hingga sampel ketiga. Nah, untuk menggunakan batu baterai, berdasarkan hasil yang didapat yaitu tidak ada kotoran atau gumpalan yang menempel di paku. Kemudian ada uji biologi. Nah, pada uji biologi ini dilakukan dengan menutup rapat semua sampel air dari sampel 1 hingga sampel 3, kemudian didiamkan di tempat terbuka atau tempat yang terkena cahaya sinar matahari. Nah, hasil yang didapat yaitu dari sampel 1 hingga sampel 3 terjadi kekeruhan, terjadi endapan, dan tidak ada satupun hewan yang masuk ke dalam sampel tersebut.
Kemudian kesimpulan yang pertama, untuk sampel yang menggunakan fisika ini, hasil yang didapat di dua sampel tidak terjadi perubahan, sampel 1 dan juga sampel 2. Nah, pada sampel 3 ini terjadi perubahan sedikit. Maka dari itu menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air berada di tingkat yang masih terbilang rendah. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu uji sampel dengan kimia. Nah, uji sampel kimia ini ada dua perlakuan, yaitu menggunakan penambahan air teh dan juga elektrolisis sederhana atau menggunakan batu baterai. Nah, hasil yang didapat dari penambahan air teh yaitu terjadi kekeruhan dan terdapat endapan. Dan untuk menggunakan batu baterai tidak ada kotoran apapun yang menempel di paku. Yang ketiga, ada uji sampel menggunakan uji biologi. Nah, uji biologi ini dilakukan menggunakan wadah bening yang dimasukkan air sampel, kemudian ditutup rapat menggunakan tutup gelas yang terbuat dari plastik dan didiamkan di tempat terbuka atau terkena sinar matahari. Nah, berdasarkan hasil yang didapat pada uji sampel biologi ini, yaitu di ketiga sampel tersebut terjadi kekeruhan, terdapat endapan, dan tidak ada hewan apapun yang masuk ke dalam sampel tersebut. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam laporan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.